tengah iklim demokrasi yang mengklaim kebebasan berekspresi, Indonesia justru menyaksikan paradoks. Suara-suara kritis kerap dibungkam bukan oleh negara, tetapi oleh sesama warga. Salah satu contohnya adalah fenomena yang mengitari sosok Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta dan figur populer yang kini menjabat Gubernur Jawa Barat. Gaya kepemimpinan eksentrik, kebijakan kontroversial, dan keaktifannya di media sosial menjadikan Deddy bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga figur publik yang dielu-elukan bak selebritas. Namun, kritik terhadapnya seringkali dibalas dengan lini masa yang penuh hujatan. Berikut adalah potret beberapa sosok, mulai dari pengamat, akademisi hingga warga biasa, yang menjadi sasaran kemarahan digital karena berani mempertanyakan kebijakan atau tindakan Deddy Mulyadi. Mereka menjadi studi kasus penting dalam memahami bagaimana loyalisme, budaya selebritas, dan algoritma digital membentuk lanskap kebebasan berpendapat hari ini. Kan sebagai warga yang ingin Purwakarta bersih. Terus karena dasar hukumnya kan kalau kita mencintai kebersihan harus ada dasar hukum. sepakat saya. Terus apa? Artinya kan di sini juga ada yang lain punya kewenangan. Siapa yang punya kewenangan? Yang punya kewenangan mereka kok. Iya. Saya membantu. Terus gini. Saya di sini Kang sebagai warga apa? juga Kang. Sebagai apa? Warga juga Sebagai menanyakan warga. Kang. Menanyakan Akang di sini kan Saya warga Purwakarta. saya juga warga Nah terus? Purwakarta. Terus kenapa Anda biarkan info kami? Ya ini kan kewajiban masyarakat semua Pak. Ya kenapa Anda masyarakat? Kenapa Anda biarkan? Artinya kan di sini siapa yang Ya saya nggak tahu. Saya nggak mau tahu siapa yang bertanggung jawab. Iya. Saya pengen di Artinya sini gini, bersih. Kang. Apa? Akang di sini bukan pelaksana teknis terkait Loh nggak ada masalah Pak. Mungut sampah mah kewajiban. Saya boleh mungut sampah. saya juga Udah. semua Anda ini mau mungut tanggung sampah jawab mangga, lingkungan. nggak mau berargumentasi Semua. mangga. Serius, Kang? Maksudnya wakil ketua komisi ini kan... Oh, saya bukan warga ketua komisi. Saya warga Purwakarta yang mencintai kebersihan. Sepakat saya, Kang. Terus Saya apa, juga Mas? mencintai kebersihan. Kenapa dibiarkan? Artinya ini punya Nggak, tanggung jawab masyarakat. kalau Anda Kang. mencintai kebersihan, kenapa Anda biarkan? Ini tanggung jawab masyarakat semua. Ya kenapa dibiarkan? Di sini ada dinas lingkungan. Oh ya, hidup. Anda ngomong sama Dina. Ada Mereka beberapa dinas lingkungan dinas. hidup bukan? Mereka dinas- Ada, Saya tanya ada. dulu. Mana ketua IWAPA? Sini. Ketua IWAPA mana? Sini. Ini dikelola oleh IWAPA. Betul. Ikatan Warga Pasar. Terus tidak bersih. Terus mau saya biarkan? Ya enggak, harusnya kan ada beberapa yang memang yang punya kewenangan. Oh punya untuk kewenangan. mempertugas Bu Ati, sini Bu Ati, sini. Kan begitu. Sini Bu Ati. Bu Ati sini. Mana Bu Yang Ati? punya kewenangan. Nah ini yang punya kewenangannya. Sok, masalahnya apa? Dia protes, saya membersihkan lingkungan ini. Saya kasih tahu ya para netizen, saya lagi gini, membersihkan begini. ini, dia protes. Artinya gini, Kang. Udah. Artinya Dan kita nggak akan ngelayani terkait orang tentang yang pandai dinas berteori. lingkungan Enggak, saya nggak mau hidup. Ini berteori. tanggung jawab kita semua. Ya kenapa nggak dibersihkan? Oh, ini tanggung jawab kita semua. Ya kenapa Bukan nggak Bapak dibersihkan? saja, kan? Kenapa nggak dibiarkan? Artinya mana Iwa? Kenapa nggak dibiarkan? Cepannya lebih banyak oleh Anda. Dan lain semua. Iya, Artinya saya kita nanya, beres. Anda kotor nggak? Saya tanya, Anda kotor Kan nggak? begitu. Saya nanya, itu kotor nggak? Hah? Itu kotor nggak? Kenapa dibiarkan? Saya ini mewakili masyarakat. Masyarakat mana? Uda Dawami Abdas. Awalnya hanya sebuah pertanyaan, apa dasar hukum Deddy Mulyadi yang ketika itu menjadi anggota Komisi 4 DPR memunguti sampah di Purwakarta? Namun, pertanyaan kritis dari mahasiswa bernama Yuda ini dibalas gelombang hinaan dari netizen. Kurang ajar, tidak tahu sopan santun, mencari panggung. Sebagai warga yang ingin Purwakarta bersih.
Terus? Alasannya dasar hukumnya kan Kalau kita mencintai kebersihan harus ada dasar hukum. sepakat saya. Terus apa? Artinya kan di sini juga ada yang lain punya kewenangan. Siapa yang punya kewenangan? Yang punya kewenangan mereka kok. Iya. Saya maksudnya- membantu. Terus gini. Saya- Yuda dan Dedi sempat melanjutkan perdebatan mereka di kantor Kepala Pasar Rebo, Purwakarta, tempat Dedi melakukan aksi bersih-bersihnya ketika itu. Hari itu, Yuda tak bisa memenuhi ajakan Dedi untuk bersama-sama membersihkan pasar, karena ia kadung sudah memiliki acara lain. Namun, beberapa hari kemudian, lewat akun Facebooknya, mahasiswa itu melakukan permintaan maaf karena ia telah menegur Dedi. Sementara, pengamat dari Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi mengingatkan dia perlunya melibatkan ahli sebelum memutuskan sebuah kebijakan strategis. Itu sisa itu. Iya, apakah ini cuman ada di YouTube ini aja cuma kemudian? gimmick doang nih, gitu Iya, misalnya. apakah sekedar itu Konten ada doang. di konten aja? Nah, yang harus dikawal itu setelah itu apakah ini berjalan atau tidak? Itu. Sama sih juga menurut saya publik penting. mempertanyakan kok kayak misalnya siswa nakal masukin ke barak tanpa konsultasi ke KPAI misalnya. Atau mungkin hibis dianggap merusak alam jadi penyebab banjir. Kan kayaknya nggak cuma satu gitu. Banyak juga yang mempertanyakan begitu. Oke. Kok tidak berkonsultasi ke pihak yang mungkin lebih paham atau Saya terkait? jawab ya. Oke. Untuk masalah hibis. Untuk masalah hibis, beliau ini kan bukan menjadi kepala daerah ini kan bukan saat ini saja. Jadi kalau tidak, beliau itu satu periode anggota DPRD, Oke. ya, 2 periode Kepala daerah kedua. satu periode wakil bupati. Bupati. 2 periode Bupati. dia sebagai bupati. Arti 20 tahun dia udah mapping ini. Oke. Dia udah mapping semua ini. Jadi bukan hanya masalah di Purwakarta saja, tapi di secara keseluruhan Jawa Barat dia udah tahu persis. Jadi ini memang ya kayak Pak Prabowo aja, ini semua udah ada semua mappingnya. oke. Jadi ketika hibis itu memang dia nggak pantau selama ini. Oke. Dia pantau juga KPAI misalnya dia nggak berkonsultasi misalnya. terkait ke masalah Yang anak masuk barak. masuk barak. Saya rasa ini kan kalau kita bicara, saya bukan saya dukung atau nggak dukung Iya. ya. Ini beresonansi saya rasa dengan apa yang ada di hati nurani kita sama-sama. Bahwa contoh, bagaimana nih anak-anak nakal ini ya kan untuk supaya dididik mama gitu kan itu kan based on teori Iya, juga. tapi jadinya konten dulu nih baru konsultasi. Enggak, saya kan gini masalahnya. Ini kan tergantung kita cara pendekatannya juga. Baik. Ini pendekatan formal atau pendekatan material. Kalau pendekatan formal, ya kan harus ada kajian dulu ini segala macam, ngumpulin orang, ini segala macam. Itu bisa 4 bulan setelah 5 bulan setelah itu. Oke. Nah ini yang dia dobrak, tapi sorry. Yang penting GCG-nya jalan. Ya, yang penting artinya, ya kan, semua proses-proses administrasi negara itu memang benar-benar dijalankan. Baik. Bukan berarti apa yang dia disampaikan ini dia asal nyeblak aja. Oke. Ya tentunya sudah ada kajian juga sebelumnya. Oke, baik. Seperti itu. Oke, Prof, agak gatel pasti kan pengen ngomongnya Prof. Tapi Prof, sedikit Prof, untuk menambah data Prof Karim Suryadi, saya ke Bang Nova. Bang Nova, saya tadi melihat ada salah satu slide, tadi produser mungkin juga bisa menampilkan lagi nih. Dampak negatif, dampak positif dari gebrakan Deddy Mulyadi gitu. Mana yang lebih banyak dari konten-konten beliau ini? Karena kita ngomongin konten, sebenarnya yang tentu saja yang paling banyak tentu yang positif tuh. Yang paling banyak Oh, positif. tetap positif? Tetap positif lebih banyak. Coba kita lihat ya datanya sambil... Berapa persen itu? Bang. Lebih dari 60% ya, 65%. Nah, yang ini nih maksud saya nih. Ya. Ini nih, narasi positif, narasi negatif. Positif itu karena memang yang disampaikan oleh Pak Deddy kebanyakan adalah keresahan yang dialami oleh masyarakat kecil. Wisuda itu masalah tuh buat Masalah ibu-ibu. saya juga buat saya. Masalah buat saya sebagai orang tua. Anak-anak saya 3. Iya. Kenakalan remaja itu juga Dari masalah. satu istri ya. Bisa aja. Lanjut Bang Nova, lanjut. Kenakalan remaja juga permasalahan tuh. Tetapi saya kira dari sekian banyak dukungan pada Kang Deddy, kritik-kritik kepada Kang Deddy juga tidak berarti tidak tajam, sangat tajam. Misalnya tentang vasektomi. Ini baru kajian atau bagaimana? Karena itu ada concern dan sebagainya. Kondisi setiap orang berbeda-beda kayak gitu. Tentang vasektomi salah satunya ya. Lalu juga tentang pendekatan KDM pada masyarakat miskin yang dinilai Apa terlalu?
kayaknya kok tidak ada koordinasi gitu. Kurang koordinasi. Terus kalau kemarin bahasa-bahasa yang dipakai adalah bahasa kalau orang miskin jangan sombong dan itu komunikasi yang Narasi yang apa ya? narasi- Pemilihan diksi ya? Ya, diksi. pemilihan diksinya itu seolah merendahkan Ya, kayak gitu. betul. Ya itu tajam kalau Karena menurut sebelumnya saya. kan ditanya, Anda miskin apa kaya? Dia mengakui dia miskin ya. Mungkin Tapi menggunakan pernyataan dari si pakai anak kata itu miskin kali. atau kaya? Betul, iya. Iya. Orang Indonesia kan perasa banget ya gitu. Iya. Lalu juga yang banyak diperbincangkan kemarin itu sebenarnya tentang komisaris BJB. Komisaris BJB itu ada salah satu nama yang kalau di media sosial itu memang selalu bermasalah, banyak sekali dipertanyakan kayak gitu. Siapa itu? Ya kan ada ini ya Pak Helmi. Kalau Pak Helmi nggak masalah. Oke. Oh. Mardigu Bos maksudnya. Mardigu ya. Oh. Bos Mardigu. Dinilai kayak gini. Kenapa itu jadi bermasalah? Karena ini kayaknya kok tidak ada komunikasi dengan yang lainnya. Kayak gitu. Ini kayak bagaimana dengan Banten? Apa suaranya kayak gimana terhadap itu? Kayak gitu. Jadi seringkali kritik-kritik kepada Pak Deddy adalah pertama Pak Deddy ini gubernur, bukan YouTuber. Itu dia. Yang kedua, kalau bisa dipakai lebih baik untuk posisi sebagai gubernur itu memang baik, tapi posisi sebagai YouTubernya yang engagement terus tentang Kayaknya masih terus itu terus-terusan di-maintain ya? iya terus-terusan di maintain betul. Bahkan sampai ada yang curiga ini jangan-jangan pakai Thailand untuk itu kan. Oke, oh. Nah, itu yang Ada yang curiga, ini jangan-jangan untuk popularitas menuju. Iya, ya, terserah lah kalau itu. Ke Prof Harim nih kalau gitu deh. Prof, gimana Prof? Menanggapi komentar dari Bang Hendar Sam nih. Dan masih banyak kok yang responnya positif nih terhadap KDM berdasarkan pantauan drone emprit ya. Oh iya, saya bilang positif negatif pastilah, mana yang lebih besar ya silakan saja. Tetapi kan apa yang saya katakan in line with ya, baik dengan Don Emprit maupun Bang Hendarsa. Tadi saya bilang kalau mau tetap YouTube ya silakan saja, tapi coba fokusnya bukan pada ngejar konten, ngejar rating, engagement semata, Kinerja. tapi coba yang kontenkan itu apa yang menjadi reputasi dia sebagai gubernur, reputasi sebagai gubernur. Jadi apa yang sudah dikerjakan hasilnya gitu ya. Sebab pemerintahan kan bukan sekedar mengekspos apa yang menjadi masalah sehingga mesin kecemasan itu terus bekerja, pabrik ketakutan tidak ada akhir, bukan itu. Tapi bagaimana masalah didefinisikan, menyampaikan preferensi pengambilan kebijakan yang tepat, lalu bagaimana menggerakkan orang untuk sama-sama mengatasi itu. Dari sisi tindakan verbal sudah cukup lah menurut saya. Yang kedua, baiklah kita sepakat ini soal cara ya, dan saya setuju gitu ya. Ketimbang menjadi kepala daerah yang seperti Kondornes, dia menjadi bupati, wali kota, gubernur yang hanya diem gitu ya, menikmati masa pensiun di jabatannya. Saya lebih suka yang bekerja seperti ini. Itu poinnya. Tidak Kondornes tapi bekerja. Tetapi apapun itu terkait dengan cara, ujung-ujungnya akan dinilai dari tujuannya. Apabila masyarakat Jawa Barat merasakan keadilan meningkat, keadilan yang dirasakan lebih baik, itu artinya aspek pelayanan pemerintah membaik. Apabila masyarakat merasakan bahwa ruang partisipasi, pemberdayaan diri, perbaikan hidup membaik, berarti ruang pemberdayaan, pelayanan, pembangunan, kesejahteraan itu naik. Dan apabila masyarakat merasakan bahwa hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti ruang pembangunan ada. Sebenarnya itulah sebab dalam politik kan dibahas, kita jangan pernah hanya memikirkan cara memerintah, tapi melepaskannya dari tujuan gitu ya. Jadi menurut saya biarkan saja ini bekerja dulu, toh masih beberapa bulan. Hanya kita ikut memberikan masukan itu ya agar kegaduhannya tidak terlalu menyita psikologi politik yang terlalu luas gitu ya. Misalnya saya membaca janji-janji dia dan saya catat janji-janji dia. Misalnya dia akan tata rumah-rumah agar misalnya tidak menjadikan sungai itu alat membuang sampah. Sampai sekarang belum kedengaran. Beliau ini suka banget ngurusin sekolah, guru gitu ya. Sampai anak nakal ngurusin rumah tangga. Pertanyaan saya, teori mana yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu dilakukan pada usia remaja? Nggak ada. Pendidikan karakter itu pada anak usia dini, paling-paling SD gitu ya.
Kalau sudah remaja begitu ya kenakalan remaja, bukan pendidikan karakter istilahnya. Maaf kalau saya sebagai pendidik tidak menemukan teori baru soal karakter. Pendidikan karakter itu anak usia dini gitu ya. Nah itu saya katakan tadi, kewenangan dipegang, kewenangan wajib. Tapi tidak mungkin keahlian itu serta-merta mencelok di kepala, nggak mungkin. Jadi tolonglah libatkanlah yang ahlinya. Tidak hanya karena gubernur jadi ahli otomotif, jadi ahli industri kreatif, jadi ahli sekolah rakyat, jadi ahli gitu ya. Jadi saya katakan, tahu urusan wajib harus mengerti urusan wajib. Wajib tahu, wajib mengerti, tapi dia menjadi ahli sesuatu belum tentu gitu ya. Jadi tolonglah gagasan-gagasan yang masih menjadi wacana, masih mentah, tidak perlu dideliver ke publik secara langsung, sebab itu kan jadi kontraproduktif. Kalau sekedar misalnya membangun kesadaran bahwa ada masalah, sudah cukup gitu ya. Jadi pabrik kecemasan kita ini sudah tanpa batas menurut saya. Jadi sekarang itu justru bagaimana sedikit-sedikit sajalah. Bagaimana misalnya janji beliau untuk menyelesaikan masalah dasar Jawa Barat selama 2 tahun. Nah itu yang ditunggu sebenarnya. Masalah Jawa Barat banyak kan. Pengangguran, kemudian masalah kemacetan, banjir gitu ya. Kota Bandung saja banyak, Bekasi banyak. Belum lagi masalah selatan, utara yang kesenjangannya lebar, banyak gitu ya. Jadi jangan terlalu yang kecil-kecil, yang sensitif, sebab ya pasti kita tahu ya, medsos ini kan punya echo chamber. Jadi ya itu harus dipelihara kan, sama seperti kita memelihara kekuatan gaib yang harus pakai sesajen. Netizen juga butuh sesajen, dan sesajennya adalah hal-hal yang kontroversial. Baik, saya tangkap maksudnya Prof. Karim ini, Bang Hendra Sam, Bang Nova adalah janganlah bermain dengan editan yang durasinya 1 jam misalnya begitu. Tapi realkan saja, nggak usah diedit-edit yang durasinya 5 tahun kan gitu kan maksudnya, ya kan? Live aja live. Nah, itu dia. Oke. Ada pula Joko Anwar dan Retno Listiarti yang mengkritik kebijakan Dedi mengirim siswa bermasalah ke barak militer dan mengecam tindakannya mempermalukan anak di ruang publik. Sebagaimana Karim dan Christian, nasib Joko jauh lebih baik. Ia hanya disindir sebagai sok tahu dan artis tak paham lapangan. Sementara nasib dialami Retno Listiarti, mantan komisioner KPAI, sampai kini menjadi bulan-bulanan netizen, terutama para pendukung Dedi, yang jumlahnya memang sangat banyak. Lihat, ini anak, usianya belum 18 tahun ya, ini adalah anak. Yang kedua, hak anak itu dilindungi loh, ya untuk berpendapat, dilindungi lewat konstitusi RI, dilindungi juga lewat undang-undang perlindungan anak. Nah yang tiga adalah, emang kan ini tentu sih tidak setara ya, saya sebenarnya mengapresiasi bahwa ada dialog yang dibuka oleh gubernur. Namun tadi, Pak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Ya jadi ketika anak itu terus berani berbicara, kalau saya sebagai pemerhati anak, saya menganggap bahwa ini anak sebenarnya punya keberanian luar biasa. Yang kedua adalah kan dia bicaranya sebenarnya runut, hanya dipotong-potong aja ya oleh gubernur. Jadi sedang bicara apa belum utuh sudah dipotong. Nah ini juga mengakibatkan kita tidak menangkap makna yang keseluruhan dari yang mau disampaikan oleh anak ini. Yang ketiga adalah ini kan divideokan, kemudian juga diviralkan, ya kemudian berkali-kali dikatakan ya seolah-olah tuh gini ya, nggak punya rumah tapi ngutamain ini. Jadi udah ada mengejas gitu ya anak ini gitu. Nah menurut saya sebenarnya dialog yang baik tidak seperti itu. Pertama kalau memang mau dialog ya sebaiknya sih dipanggil berdua, bicara bebas. Yang kedua adalah sekali lagi terlepas dari ini, saya bukan karena tidak setuju atau setuju dengan wisuda dengan bukan ya. Tapi dalam hal ini saya lebih melihat adalah kondisi si anak dan bagaimana anak ini berpendapat gitu, karena dia punya video-video yang sebenarnya lebih utuh kita bisa melihat. Lalu kalau ada sebuah kebijakan kemudian ada yang mengkritisi, sebenarnya dilindungi kan di negeri ini, jadi konstitusi kita ngelindungi gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Dan karena ini anak, bukan manusia dewasa. Ingat kita pernah jadi anak, tapi anak kan belum pernah jadi orang tua, jadi guru atau jadi gubernur apalagi gitu. Jadi tentu cara berpikirnya beda dengan orang dewasa. Jadi pendekatan dengan anak ya, mendengarkan anak, saya rasa menjadi hal penting, apalagi sebuah kebijakan. Kebijakan publik itu harusnya juga menyentuh atau menanyakan, minta pendapat pada yang terkena langsung, termasuk anak-anak, guru, dan orang tua. Baik. Begitu, Mbak. Bu Retno, berarti ini bukan masalah kontennya ya, Bu Retno, bukan masalah kita pro atau tidak pro dengan kontennya, tetapi dengan bagaimana caranya, begitu ya?
Betul. Dan yang kedua, kita harus menghargai anak ini. Kalau saya lihat bacaan di netizen ya setelah diupload video ini, itu lebih banyak menyerang anak ini kan. Jadi misalnya dengan kata-kata yang menurut saya sangat menyakitkan, itu harusnya tidak boleh dilakukan dan itu contoh buruk pada anak-anak kita. Misalnya kalimat udah miskin, belagu, sok kaya apa gitu. Padahal ini bukan itu loh. Ini soal dia berpendapat. Dia juga nggak puasa kok kalau akhirnya kebijakan itu dilakukan oleh sekolah dan oleh dinas pendidikan atau oleh gubernur. Dia nggak puasa. Tapi dia ingin berpendapat. Dia ingin pendapatnya itu didengar. Dan menurut saya ada kalimat yang bisa kepotong-potong. Ya, lagi ngomong dipotong. Contohnya misalnya gini, yang sederhana aja. Maksud dia gini, wisudanya di sekolah aja, sederhana. Mungkin dia mau bicara. Kritikus yang juga mendapatkan hujatan netizen pendukung Deddy Mulyadi adalah Adel Setiawan dan Verrel Bramasta. Keduanya sama-sama mempertanyakan kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Bahkan Adel, seorang wali murid dari Bekasi, mengadukan Deddy ke Komnas HAM. Ia menyebut kebijakan Deddy mengirim siswa bermasalah ke barak tentara itu sebagai sesuatu yang melampaui wewenangnya, tidak manusiawi, dan potensial menimbulkan pelanggaran HAM. Sebagaimana Verrel, Adel tak henti mendapat hujatan netizen. Ia disebut lebay, penuh drama, bahkan provokator. Ya, Ibu ini sepakat bahwa ini kegagalan negara dalam mengelola pendidikan sehingga yaitu anak didik itu tawuran dan lain sebagainya. Dan ini akhirnya terjadilah kebijakan ini yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi ini, ya akhirnya barak militerkan saja. Sebetulnya kayak Komisi 10, lalu KPAI, Mendikdasmen, harusnya membentuk suatu tim atau satgas nasional. Ini kan isunya udah menasional nih. Kepala daerah lain kayaknya mau ngikutin nih kebijakan Deddy Mulyadi yang populer tapi tidak populis ini menurut saya ya. Nah ini kan menasional, harusnya bergerak dong Mendikdasmen, ya, setuju, KPAI, Pak, setuju. DPR, bentuk satgas khusus untuk menanggulangi permasalahan perilaku anak ini. Metodenya seperti apa, materinya seperti apa, instrukturnya seperti apa, entah dari psikolog-psikolog yang mengerti tentang psikologi anak, tentang pendidikan dan lain sebagainya. Tapi salah satu pakar psikolog setuju loh. Salah satu. Orangnya ada di sini orangnya. Enggak semua setuju, saya enggak setuju juga itu. Dengan Kenapa? pendapat dari Kak Seto. Saya udah lihat di beberapa media, saya sangat tidak setuju. Kenapa Pak Del? Beliau ini menganggap, yaitu tadi saya bilang, anak ini dianggap sebagai objek. Suatu objek pelaku kenakalan ya, secara dilihat dari segi psikologisnya, sebagai objek pelaku kekerasan yang memang harus dianggap sebagai masalah di tengah masyarakat. Kak Seto lihat dari dalam loh Pak Adel. Pak Adel kan dari luar nih. Kak Seto lihat langsung di dalam. Yang Kak Seto lihat pasti juga mereka dipakein seragam militer, ya kan? Dibotakin, diajarin yel-yel, baris berbaris, suruh merangkak dan lain sebagainya, militeristik. Nggak sesuai itu? Nggak sesuai. Sosok terakhir yang bernasib sial adalah Vito Dita Praja, seorang komika asal Malang, Jawa Timur. Dalam sebuah penampilannya di Bandung, pusat kekuasaan Deddy Mulyadi, Vito menyebut Deddy sebagai YouTuber sebagaimana halnya Atta Halilintar. Selain itu, karena kebiasaan Deddy masuk ke sungai dan memungut sampah yang tercecer, Vito menyebutnya sebagai Mulyono versi Sunda. Kita tahu, Mulyono adalah nama kecil Presiden ke-7 Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Vito Dita Praja dari Malang, Jawa Timur. Senang sekali bisa tampil di Bandung karena ini ibu kota Jawa Barat. Saya tuh iri banget sama kalian, iri sekali karena Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif ya. Memang dilihat dari outfit sih panutannya Atta Halilintar ya. Putih-putih gitu. Ente pemilik KFC. Saya tuh ngikutin aktivitasnya di YouTube kayak seru banget gitu, kayak terjun langsung ke lapangan, turun ke sungai, bertemu masyarakat.
Tapi semakin lama saya nonton kayak semakin familiar. Sampai akhirnya saya mencapai kesimpulan, oh sekarang Jawa Barat sedang dipimpin oleh Mulyono Sunda. Mulyana. Kang Yana. Maju presiden Kang Yana. Akibat kelakarnya itu, Vito tak hanya kehilangan akun sosial medianya. Tapi, karena menyamakan iket kepala yang kerap dipakai Deddy Mulyadi dengan bandana yang menjadi ciri khas Atta Halilintar, ia dicap menghina budaya Sunda. Tak pelak, ini memperlihatkan betapa tipis batas antara kritik sosial dan penodaan simbol identitas kolektif. Pemirsa, fenomena di atas tak bisa dilepaskan dari 3 hal utama. 1. Kultus personalitas di era digital. Deddy Mulyadi bukan sekadar pejabat. Ia adalah produk media sosial dengan narasi pemimpin yang blusukan, merakyat, dan anti birokrasi. Dalam kultur ini, kritik tidak dibedakan dari penghinaan. Pendukungnya menjadi pasukan siber informal yang siap menyerang siapapun yang menyentuh simbol sang idola. 2. Demokrasi tanpa literasi. Di era komentar cepat dan like instan, narasi populer lebih berpengaruh daripada narasi logis. Kritik akademis dianggap kaku. Pendapat aktivis dianggap politis. Warga biasa dianggap tak layak bicara. Hanya yang sesuai mood publik yang bertahan. 3. Algoritma yang mengabadikan polarisasi. Platform digital memperkuat konten dengan interaksi tinggi. Sayangnya, interaksi tinggi seringkali berasal dari konflik, bukan diskusi. Setiap hujatan menjadi bahan bakar viralitas. Kritik tak dilawan dengan argumen, tetapi dibanjiri komentar sarkas dan ejekan massal. Dan semua itu menyimpan risiko besar bagi demokrasi. Ketika suara-suara kritis dibungkam oleh netizen, bukan oleh negara, kita melihat lahirnya bentuk baru represi horizontal. Dalam iklim ini, warga saling membungkam atas nama kesetiaan, bukan kebenaran. Mengkritik bukan berarti membenci. Mempertanyakan bukan berarti menyerang. Ketika masyarakat tak lagi bisa membedakan keduanya, maka diskusi digantikan dendam, dan demokrasi tinggal nama. Demokrasi tanpa kritik bukanlah demokrasi, tetapi panggung pertunjukan bagi tokoh yang tak boleh disentuh. Jangan lupa subscribe, komen dan share agar kanal ini semakin besar. Selamat beraktivitas.